Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Kita belajar bahasa Inggris lagi yuk. Materi kali ini yang bakal aku bawain adalah materi tentang present perfect tense. Nah, apa sih itu present perfect tense? Aku jelasin dulu ya, apa sih itu present perfect tense? Present perfect tense digunakan saat menyatakan kegiatan yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Nah, di sini udah ada kata kuncinya nih guys. Kegiatan yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Ya, kalian harus fokus ke kegiatan yang sudah terjadi atau belum. Sudah atau belum. Sebelum masuk ke materi, aku bakal kasih kalian time signalnya dulu nih guys. Di sini udah ada 6. Yang pertama itu ada ever, pernah, never, belum pernah, already, sudah, just, baru saja, yet, belum, still, masih. Nah, di sini kan udah ada 2 warna nih guys. Aku bakal kasih kalian clue. Jadi, warna oranye itu khusus untuk kalimat yang positif. Sedangkan yang warna merah itu khusus untuk kalimat yang negatif. Nah, kalian ingat-ingat ya guys. Dan apalin juga. Terus, untuk materi ini aku bakal kasih kalian 2 cara. Atau 2 rumus. Jadi, present perfect tense ini ada 2 guys. Ada yang verbal, ada yang nominal. Nah, apa sih perbedaan verbal dan nominal? Jadi, kalau yang verbal itu kalimatnya mengandung kata kerja di dalamnya. Sedangkan yang nominal, kalimatnya mengandung kata benda. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, kita lanjut aja dulu ke contoh-contohnya. Nanti kalian akan mengerti seiring berjalannya video ini ya guys. Kita lanjut ke rumus yang verbal dulu ya guys. Jadi ada 3 nih. Yang pertama yang positif dulu. Nah, rumus yang positif itu ada subject plus have atau has ditambah verb 3. Sedangkan yang negatif ada subject plus have atau has ditambah not ditambah verb 3. Sedangkan yang interrogatif atau kalimat pertanyaan, di situ ada have atau has ditambah subject ditambah verb 3. Nah, kalau kalian mau nulis silahkan pause video ini ya guys. Aku bakal jelasin dulu apa sih itu verb 3 gitu guys. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 3 verb. Yang pertama itu ada verb 1 yang biasa digunakan dalam present tense. Dan verb 2 yang biasa digunakan dalam past simple. Dan verb 3 yang biasa digunakan dalam present perfect tense. Atau yang bisa disebut juga dengan past participle. Nah, aku bakal kasih tahu juga kalau di verb itu ada 2 guys. Ada yang regular, ada yang irregular. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, kita bahas dulu yang regular nih guys. Regular adalah kata kerja beraturan. Jadi, kata kerja dalam bahasa Inggris yang mengikuti pola tertentu. Bisa kita lihat di sini contohnya. Di sini yang verb 1 ada kata study, belajar. Verb 2 dari study adalah studied, studied. Dan verb 3 dari kata studied adalah studied. Jadi kan sama ya guys, tinggal ditambah ed doang kalau mengungkapkan kejadian yang di masa lalu, kejadian past gitu. Nah, di sini ada kata play. Di sini ada played dan juga ada played. Nah, tinggal ditambah ed doang guys. Jadi itu tuh kata kerja yang benar-benar beraturan gitu. Kita nggak usah ngapalin ribet-ribet. Kita tinggal tambahin ed aja di belakangnya jika ingin mengungkapkan kejadian yang di masa lalu. Sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi, kata kerja dalam bahasa Inggris yang tidak mengikuti pola yang konsisten. Kita langsung aja ke contohnya. Yang verb 1 tuh ada kata go yang artinya pergi. Verb 2 dari kata go adalah went. Verb 3 dari kata go adalah gone. Yang kedua, ada kata drink yang artinya minum. Verb 2 dari kata drink adalah drunk. Verb 3 dari kata drink adalah drunk. Nah, terus yang ketiganya ada see, melihat. Verb 2 dari kata see adalah saw. Verb 3 dari kata see adalah seen. Nah, guys, kalian bisa lihat kan perbedaannya. Kalau yang regular tadi itu kita tinggal namain ed di belakangnya untuk menyatakan kejadian di masa lalu. Sedangkan yang irregular ini kita harus menghafal sesuai dengan rumus bahasa Inggris guys. Nggak boleh sembarangan menambahkan ed. Karena udah ada strukturnya dari kamus bahasa Inggrisnya gitu. Nggak boleh sembarangan ya guys. Jadi, sebagai pemula, kalian harus menghafal kata irregular verb ini ya guys. Jangan lupa. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana sih cara membuat kalimat positif dalam present perfect tense. Nah, di sini udah ada rumusnya nih guys.
Jadi rumus yang positif itu ada subject plus have atau has ditambah verb 3. Nah, apa sih perbedaan have dan has ini? Sebelum kalian membuat kalimat, kalian harus tentuin dulu subjeknya guys. Jadi, subjek kalimat yang mengandung I, you, we, they, itu kita harus menggunakan have. Sedangkan subjek kalimat yang he, she, it, kita harus menggunakan has. Nah, itu guys perbedaannya. Perbedaan itu tergantung pada subjek kalimatnya. Kita langsung aja ya guys ke contoh kalimatnya. Nah, di sini kita punya I have played basketball. I have played basketball. Di bawahnya juga aku sudah menyiapkan dari verb satunya, verb 2-nya, dan verb 3-nya. Verb satunya adalah play, verb 2-nya adalah played, verb 3-nya adalah played. Nah, kita langsung aja ke contohnya nih. I have played basketball. Nah, artinya aku sudah bermain bola basket. Have di sini berarti kan sudah. I have played basketball. Nah, kenapa kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah I. Jangan lupa ya guys itu. Subjeknya adalah I. Jadi kita menggunakan have. I have played basketball. Nah, bagaimana menggunakan time signalnya? Kayak gini guys kalau pakai time signalnya. I've ever played basketball. I've ever played basketball. Nah, artinya aku sudah pernah bermain bola basket. Karena ever di sini artinya pernah. I have played basketball. Aku sudah pernah bermain bola basket. Biasanya orang-orang Amerika tuh suka menyingkat kata guys. Jadi mereka tuh suka bilangnya I've played basketball. I've, bukan I have, tapi I've, I've played basketball. I've ever played basketball. Nah, kayak gitu guys. Contoh berikutnya ada you have finished your homework. You have finished your homework. Nah, di bawahnya itu ada finish itu verb satunya, finished itu verb 2-nya, finished itu verb 3-nya. Artinya selesai. Nah, di sini you have finished your homework artinya kamu sudah menyelesaikan PR-mu. Nah, kenapa kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah you. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. You have finished your homework. Nah, bagaimana kalau ditambah time signal? You have already finished your homework. Kamu sudah menyelesaikan PR-mu. Already di sini untuk menekankan have. Sudah, kamu benar-benar sudah menyelesaikan PR-mu. You have already finished your homework. Kalau disingkat, jadi you've finished your homework. You've, ya guys, you've. You've finished your homework. You've already finished your homework. Lanjut kita ke contoh kalimat berikutnya. Di sini kita punya we have cleaned the class. We have cleaned the class. Clean itu adalah verb satunya, clean itu adalah verb 2-nya, verb 3-nya adalah cleaned. Nah, di sini kenapa pakai have? Karena subjeknya adalah we. Jadi kita harus menggunakan have. We have cleaned the class. Kita sudah membersihkan kelas. Nah, bagaimana kalau misalnya ditambah time signalnya? Jadinya kayak gini. We have just cleaned the class. We have just cleaned the class. Nah, sebenarnya itu kalian bisa menggunakan already atau ever, tapi sebagai contoh di sini aku menggunakan just. We have just cleaned the class. Nah, kalau disingkat bagaimana? Kalau disingkat jadinya we've cleaned the class. We've. We have menjadi we've. We've cleaned the class. We've just cleaned the class. Kayak gitu ya guys. Lanjut kita ke contoh berikutnya. Kita punya she has eaten an apple. She has eaten an apple. Nah, di sini di bawahnya eat itu adalah verb satunya, ate itu adalah verb 2, dan eaten adalah verb 3. Ini maksudnya ke irregular, tidak beraturan guys. Tuh kan kita tidak menggunakan ed di belakang kalimatnya, berarti ini maksudnya ke irregular. Langsung aja ke contohnya, she has eaten an apple. Nah, di sini kenapa menggunakan has? Karena subjeknya adalah she. Jadi she has eaten an apple. Dia sudah makan apel. She has eaten an apple. Nah, kalau misalnya disingkat itu jadinya she's eaten an apple. She's eaten an apple. Dia sudah makan apel. Kita lanjut ke contoh kalimat yang negatif sekarang. Sesuai dengan rumusnya,
Subject plus have atau has ditambah not ditambah verb 3. Nih, udah ada contohnya. I have not visited Paris before. I have not visited Paris before. Visit itu adalah verb satunya, visited itu adalah verb 2-nya, visited itu adalah verb 3-nya. Jadi itu maksudnya ke regular verb. I have not visited Paris before. Artinya, aku belum pernah pergi ke Paris sebelumnya. Nah, kenapa kita menggunakan have di sini? Karena kita di sini subjeknya adalah I. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. I have not visited Paris before. Jangan lupa pakai not ya guys. I have not visited Paris before. Nah, kalau misalnya menggunakan time signal gimana? Kita menggunakan yet atau never. Karena ini kalimatnya negatif. Jadi, kalau misalnya menggunakan time signal, jadinya I have not yet visited Paris before. I have not yet visited Paris before. Artinya sama, aku belum pernah pergi ke Paris sebelumnya. Kalau disingkat bagaimana? Kalau disingkat jadinya haven't, haven't, haven't. I haven't visited Paris before. Aku belum pernah pergi ke Paris sebelumnya. I haven't yet visited Paris before. Aku belum pernah pergi ke Paris sebelumnya. Contoh kalimat berikutnya yaitu we have not eaten sushi. We have not eaten sushi. Artinya, kita belum makan sushi. Eat itu adalah verb satunya, ate itu adalah verb 2-nya, eaten itu adalah verb 3-nya ya guys. We have not eaten sushi. Kami belum makan sushi. Nah, kenapa di sini kita menggunakan have? Karena di sini subjeknya adalah we. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Jangan lupa ditambahkan not ya guys. Ini karena kalimatnya negatif. We have not eaten sushi. Kita belum makan sushi. Kalau misalnya pakai time signal gimana? Nah, tadi kan aku udah pakai yet ya guys. Nah, di sini ada pengecualian guys kalau misalnya menggunakan never. Kayak gini guys contohnya. We have never eaten sushi. Nah, kenapa nggak pakai not? Karena never di sini sudah bermakna negatif guys. Belum pernah. Never itu artinya belum pernah, jadi kita nggak usah pakai not lagi, jadi kita langsung aja ke never. We have never eaten sushi. Kita belum pernah makan sushi. We have never eaten sushi. Nah, kayak gitu ya guys. Terserah itu kalian mau gimana. Kalau misalnya kalian enaknya lebih ke have not, silahkan. Kalau misalnya langsung ke have never juga silahkan. Kalau disingkat bagaimana? Kalau disingkat jadinya we haven't eaten sushi. We haven't eaten sushi. Nah, kalau misalnya yang kedua itu we've never eaten sushi. We've never eaten sushi. Kayak gitu ya guys. Kalimat negatif berikutnya yaitu he has not gone to school. He has not gone to school. Dia belum pergi ke sekolah. Go itu adalah verb satunya, went itu adalah verb 2-nya, dan gone itu adalah verb 3-nya. He has not gone to school. Dia belum pergi ke sekolah. Nah, kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah he. Jadi kita harus menggunakan has. Jangan lupa ditambah not ya guys, karena ini kalimat negatif. He has not gone to school. Dia belum pergi ke sekolah. Nah, kalau disingkat bagaimana? Kalau disingkat jadinya he hasn't gone to school. He hasn't gone to school. Artinya sama. Dia belum pergi ke sekolah. Nah, kita lanjut ke kalimat berikutnya. She has not written her poetry. She has not written her poetry. Dia belum menulis puisinya. Nah, verb satunya itu adalah write. Verb 2-nya adalah wrote. Verb 3-nya adalah written. He has not written her poetry. Dia belum menulis puisinya. Nah, kenapa di sini menggunakan has? Karena subjeknya adalah she. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. He has not written her poetry. Dia belum menulis puisinya. Kalau disingkat bagaimana? Kalau disingkat jadinya she hasn't written her poetry. Hasn't. She hasn't written her poetry. Dia belum menulis puisinya. Nah, sekarang kita fokus ke kalimat yang interrogatif atau kalimat pertanyaan. Sesuai dengan rumusnya, have atau has ditambah subjek ditambah verb 3. Jangan lupa tanda tanya ya guys di belakang. Kita lihat contohnya nih. Have you eaten breakfast? Have you eaten breakfast? Apakah kamu sudah sarapan? Eat itu adalah verb satunya,
ate itu adalah verb 2-nya, eaten itu adalah verb 3. Have you eaten breakfast? Nah, di sini kenapa menggunakan have? Lihat depannya guys, itu subjeknya adalah you. Jadi, sebelum menentukan kalimat interrogatif, kalian harus tentuin dulu subjeknya ya guys. Karena di kalimat ini subjeknya you, jadi kita harus menggunakan have. Have you eaten breakfast? Apakah kamu sudah sarapan? Nah, kayak gitu guys. Kalau misalnya ditambah time signal gimana? Kalau ditambah time signal, kayak gini. Have you just eaten breakfast? Have you just eaten breakfast? Apakah kamu baru saja sarapan? Nah, kayak gitu guys. Time signalnya setelah subjek ya guys. Have you just eaten breakfast? Nah, kayak gitu guys. Lanjut ke kalimat berikutnya yaitu have I met you before? Have I met you before? Nah, meet itu adalah verb satunya, met itu adalah verb 2-nya, met itu adalah verb 3-nya. Nah, ini maksudnya ke regular guys, karena beraturan. Have I met you before? Apakah aku pernah bertemu denganmu sebelumnya? Nah, kayak gitu. Kenapa di sini have? Karena subjeknya adalah I. Jadi kita harus menggunakan have guys. Have I met you before? Apakah aku pernah bertemu denganmu sebelumnya? Lanjut, kita punya have they read English book? Have they read English book? Apakah mereka sudah membaca buku bahasa Inggris? Nah, di sini lihat di bawahnya guys. Jadi verb 1 itu adalah read, verb 2 adalah read, verb 3 adalah read. Nah, ini ada pengecualian ya guys. Walaupun penulisannya sama, tapi pengucapannya berbeda. Read, read, read. Bukan read, read, read ya, tapi read, read, read. Nah, ini maksudnya ke irregular verb ya guys, bukan ke regular, tapi ke irregular verb. Nah, aku jelasin lagi. Have they read English book? Nah, kenapa di sini menggunakan have? Karena subjeknya adalah they. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Have they read English book? Apakah mereka sudah membaca buku bahasa Inggris? Kalimat berikutnya yaitu has he studied for the exam? Has he studied for the exam? Artinya, apakah dia sudah belajar untuk ujiannya? Nah, di sini kita lihat bawahnya guys. Verb satunya itu adalah study, verb 2-nya adalah studied, verb 3-nya adalah studied. Has he studied for the exam? Apakah dia sudah belajar untuk ulangannya? Kalau misalnya mau tambah time signal bagaimana? Kalau misalnya tambah time signal jadinya has he already studied for the exam? Has he already studied for the exam? Apakah dia sudah benar-benar belajar untuk ujiannya? Seperti itu guys. Contoh kalimat terakhir yaitu has he made a cake for his mother? Has he made a cake for his mother? Artinya apakah dia sudah membuat kue untuk ibunya? Jadi verb satunya itu adalah make, verb 2-nya adalah made, verb 3-nya adalah made. Nah, has he made a cake for his mother? Nah, kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah he. Jadi, kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. Has he made a cake for his mother? Apakah dia sudah membuat kue untuk ibunya? Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian bagaimana sih cara menjawab present perfect tense ini. Ini udah ada contohnya nih guys. Have you eaten breakfast? Have you eaten breakfast? Artinya, apakah kamu sudah sarapan? Jawabannya cuma ada dua guys. Sudah atau belum. Kalau kalian sudah sarapan, kalian bisa bilang, yes, I have just eaten breakfast. Ya, aku baru saja sarapan. Atau kalau misalnya kalian belum sarapan, kalian bisa bilang, no, I have not eaten breakfast. Tidak, aku belum sarapan. Seperti itu. Atau mau yang lebih simpel lagi, kalian bisa bilang, yes, I have, kalau misalnya kalian sudah sarapan. Atau kalau misalnya kalian belum sarapan, kalian bisa bilang, no, I have not, atau no, I haven't. Nah, itu lebih simpel lagi, guys. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau yang atas itu lebih komplit. Kalau yang kedua itu lebih simple. Itu terserah kalian ya, guys, mau jawab yang mana. Gimana, guys? Masih semangat kan belajar bahasa Inggrisnya? Nah, sekarang kita fokus ke kalimat yang nominal nih. Masih ada satu lagi, kalimat yang nominal. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama ada yang positif, itu ada subjek, ditambah have atau has, ditambah been, ditambah nominal.
Nah, kalau yang negatif di sini ada subjek ditambah have atau has ditambah not ditambah been ditambah nominal. Nah, terus di sini juga ada yang interrogatif. Interrogatif itu rumusnya have atau has ditambah subjek ditambah been ditambah nominal. Jangan lupa tanya-tanya di akhir kalimatnya, guys. Nah, dalam rumus ini ada kata been nih, guys. Kalian tahu gak sih apa sih itu been? Mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya, udah paham juga fungsi dari been. Tapi aku bakal kasih kalian sedikit penjelasan tentang been. Been adalah bentuk past participle dari kata kerja be. Be is an irregular verb. Nah, jadi be itu adalah kata kerja yang tidak beraturan, guys. Itu adalah sedikit penjelasan tentang been. Nah, masih bingung atau sudah paham? Aku bakal kasih contoh yang simpelnya gini. Ketika kita ingin membuat kalimat simple present tense, biasa kan kita menggunakan is, am, are, terus nominal, kalimat yang selain kata kerja. Is, am, are. Nah, kalau membuat simple past tense, biasa kita menggunakan was atau were. Nah, kalau membuat present perfect atau past participle, biasa kita menggunakan been. Been ini ada hubungannya dengan have, guys, dan tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau ada have, pasti ada been, kayak gitu, guys. Nah, kita langsung aja ya, guys, ke contoh kalimatnya. Yang pertama itu adalah simple present tense, yang kedua itu adalah simple past tense, dan yang ketiga adalah present perfect tense. I am a teacher. I am a teacher. Aku seorang guru. Aku seorang guru, itu status aku sekarang. Aku seorang guru. I was a teacher. I was a teacher. Aku dulu seorang guru. I was a teacher. And now I am a mother. I was a teacher. And now I am a mother. Dulu aku seorang guru. Tapi sekarang aku seorang ibu. Nah, I was di sini itu untuk menunjukkan kegiatan yang terjadi di masa lalu, tapi tidak terjadi lagi di masa kini. I was a teacher. And now I am a mother. Dulu aku seorang guru, tapi sekarang aku seorang ibu. Nah, kalau yang ketiga, I have been a teacher, itu artinya aku pernah atau telah menjadi seorang guru. I have been a teacher for 3 years. Aku sudah menjadi seorang guru sejak 3 tahun yang lalu. Nah, itu kan terjadi di masa lalu ya, guys, tapi masih berlaku sampai sekarang. I have been a teacher for 3 years. Aku sudah menjadi seorang guru semenjak 3 tahun yang lalu. Langsung aja ya, guys, kita ke contoh kalimatnya. Nah, di sini kita fokus ke yang contoh kalimat yang positif terlebih dahulu. Ada subjek ditambah have atau has, ditambah been, ditambah nominal. Kita lihat contohnya, ada I have been to Korea. I have been to Korea. Aku pernah pergi ke Korea. Nah, kenapa kita menggunakan have di sini? Karena subjeknya adalah I. Jadi kita harus menggunakan have. Ingat itu ya, guys. I have been to Korea. Aku pernah pergi ke Korea. Nah, kalau misalnya kalian ingin menambahkan time signal gimana? Kalau misalnya ingin menambahkan time signal, berarti kalian bisa bilang I've ever been to Korea. I have ever been to Korea. Aku pernah pergi ke Korea. Nah, ever di sini untuk menekankan have, berarti sudah. Aku sudah pergi ke Korea. Nah, gitu. I've ever been to Korea. Nah, kalau disingkat, kita bisa bilangnya I've been to Korea. I've been to Korea. I've ever been to Korea. I've ever been to Korea. Artinya sama, guys. Aku pernah pergi ke Korea. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu we have been to that restaurant before. We have been to that restaurant before. Artinya, kita pernah pergi ke restoran itu dulu atau sebelumnya. We have been to that restaurant before. Nah, kenapa kita menggunakan have been di sini? Karena have been di sini itu bisa dibilang pengalaman, guys. Pengalaman. Jadi, we have been to that restaurant before. Kita pernah pergi ke restoran itu sebelumnya. Yang berarti kan kita tuh pernah mengunjungi restoran itu di masa lalu. Tapi sampai sekarang pun masih ada koneksinya karena kita lagi ngomongin restoran itu. Jadi, kita harus menggunakan have been, guys. We have been to that restaurant before. Kayak gitu, guys. Mudah dipahami bukan? Nah, kalau disingkat itu jadinya we've been to that restaurant before. We've been to that restaurant before. Artinya sama, kita pernah pergi ke restoran itu sebelumnya.
Contoh kalimat berikutnya yaitu, he has been in a relationship with Rio. He has been in a relationship with Rio. Nah, dia sudah memiliki hubungan dengan Rio. Berarti kan itu kejadian di masa lalu sampai sekarang pun masih kejadian kan guys? He has been in a relationship with Rio. Dia memiliki hubungan dengan Rio. Nah, kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah she. Jadi, kita harus menggunakan has sebagai auxiliary dari kalimat ini. She has been in a relationship with Rio. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kalimat yang negatif nih guys. Sesuai dengan rumusnya, ada subjek ditambah have atau has, ditambah not, ditambah been, ditambah nominal. Di sini kita contohnya, you have not been to Paris. You have not been to Paris. Kamu belum pergi ke Paris. Nah, kan dari dulu sampai sekarang kamu belum pergi ke Paris kan? Nah, you have been to Paris. Kamu belum pergi ke Paris. Kenapa di sini kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah you. Jadi kita harus menggunakan have. You have not been to Paris. Kamu belum pergi ke Paris. Nah, kalau misalnya pakai time signal gimana? Jadinya, you have never been to Paris. You have never been to Paris. Kamu belum pernah pergi ke Paris. Dari dulu sampai sekarang, kamu belum pernah pergi ke Paris. You have not been to Paris. Nah, sesuai yang udah aku mention sebelumnya, kalau misalnya kalian menggunakan never, kalian nggak usah menggunakan not lagi ya. Lanjut, kalau misalnya mau disingkat, kalian bisa bilang, you've not been to Paris. You've not been to Paris. Kamu belum pergi ke Paris. You've never been to Paris. You've never been to Paris. Kamu belum pernah sama sekali pergi ke Paris. Lanjut ke contoh berikutnya. They have not been here for 3 hours. They have not been here for 3 hours. Mereka belum datang ke sini semenjak 3 jam yang lalu. Misalnya, kita janjian jam 3, tapi mereka belum datang 3 jam yang lalu. Mereka datangnya malah jam 8. They have not been here for 3 hours. Mereka belum datang ke sini sejak 3 jam yang lalu. Kayak gitu guys. Terus ada contoh lain. He has not been a leader in English organization. He has not been a leader in English organization. Dia belum menjadi seorang leader dalam komunitas bahasa Inggris. He has not been a leader in English organization. Nah, dari dulu sampai sekarang, dia belum menjadi seorang pemimpin atau leader dari grup English organization. Kayak gitu, guys. Lanjut ke contoh kalimat yang lainnya. He has not been married to Lina. He has not been married to Lina. Dia belum menikahi Lina. Nah, dari dulu sampai sekarang, dia belum menikahi Lina. He has not been married to Lina. Atau bisa disingkat, he hasn't been married to Lina. Kayak gitu guys. Nah, sekarang kita lihat ke contoh kalimat yang interrogatif atau kalimat pertanyaan. Sesuai dengan rumusnya, ada have atau has, ditambah subjek, ditambah been, ditambah nominal. Nah, kita lihat sini contohnya ada, have you been to Japan before? Have you been to Japan before? Nah, apakah kamu pernah pergi ke Jepang sebelumnya? Kenapa di sini menggunakan have? Karena subjeknya adalah you. Have you been to Japan before? Apakah kamu pernah pergi ke Jepang sebelumnya? Kita tambahin time signalnya nih guys. Have you ever been to Japan before? Have you ever been to Japan before? Apakah kamu pernah pergi ke Jepang sebelumnya? Ever di sini untuk menekankan pernah atau belum. Have you ever been to Japan before? Kayak gitu nih guys. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Have we been to teammates before? Have we been to teammates before? Apakah kita pernah satu tim? Nah, kenapa di sini kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah we. Jadi kita harus menggunakan have. Have we been to teammates before? Apakah kita pernah segrup atau setim dulunya? Lanjut ke kalimat berikutnya yaitu, has he been a member of the basketball team? Has he been a member of the basketball team? Apakah dia seorang member dari tim basket? Nah, kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah he. Jadi kita harus menggunakan has. Has he been a member of the basketball team? Kayak gitu guys. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Has she been there for an hour?
Has she been there for an hour? Apakah dia sudah di sana sejak 1 jam yang lalu? Kenapa kita menggunakan has di sini? Karena subjeknya adalah she. Jadi kita harus menggunakan has. Has she been there for an hour? Seperti itu guys. Nah, sekarang saatnya kita quiz guys. Aku pengen tahu nih seberapa paham sih kalian memahami present perfect tense ini. Nah, di sini aku sudah menyiapkan 10 contoh kalimat nih guys. Jadi kalian harus menentukan auxiliary verb-nya dan ubah verb satunya menjadi verb 3. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. I titik-titik to play the guitar. I titik-titik to play the guitar. Nah, jawabannya adalah I have learned to play the guitar. I have learned to play the guitar. Kayak gitu guys. Semangat ya guys ngerjain kuisnya. I've known you since we were kids. She has not traveled to London. I have been a part of the project. Have we watched this video before? They have already eaten that pizza. I have drunk a cup of coffee. He has bought a book at that store. It has not been there since we arrived. He has not chosen the best outfit for his date. They have given toys to the children. Have you already taken note of the explanation about present perfect tense? Nah, itu dia guys penjelasan dari present perfect tense. Bagaimana? Apakah memusingkan atau membingungkan atau kalian sudah paham? Kalau kalian masih bingung, kalian boleh banget komen di bawah part mana yang kalian masih bingung. Nanti aku bakal jelasin lagi di komentar. And I hope you guys learned something new today. And thank you guys for watching. Have a good day teman-teman. Bye-bye.